Anak-anakku, mari kita lanjut ya. Nah, yang tadi ya, yang sudah Ibu katakan bahwa sistem klasifikasi Linnaeus itu terbagi atas dua suku kata ya, dimana kata pertama yaitu dia adalah nama genus, sedangkan kata keduanya adalah nama jenis ya. Nah, kalian sudah tahu ya, di sini ada gambar tanaman padi ya, atau bisa dikatakan atau nama ilmiahnya yaitu adalah Oryza sativa L. Nah, di mana Oryza adalah nama marganya, sedangkan sativa adalah singkatan ya, atau dia adalah petunjuk jenis. Nah, L ini dia adalah singkatan ya, singkatan dari nama ilmuwan tadi ya. Nah, sehingga klasifikasi Linnaeus itu terbagi atas dua ya. Nah, di sini ada contoh klasifikasi makhluk hidup ya. Contoh klasifikasi makhluk hidup ya. Nah, sebelumnya kalian lihat bagian takson ya. Di sini ada bagian takson ya. Urutan takson dari kerajaan sampai dengan jenis, semakin ke bawah semakin banyak jenisnya ya. Kalau kita lihat di sini adalah kerajaannya ya. Di sini kita sedang mengklasifikasikan makhluk hidup ya. Di antara lain itu adalah hewan. Hewannya ada kucing, anjing, dan juga ada belalang ya. Ada belalang ya. Nah, kerajaan ya. Kerajaannya itu adalah kerajaan animalia atau hewan. Nah, filmnya masuk ke dalam kucing dan anjing, itu dia filmnya sama ya. Dia masuk ke chordata atau chordata ya. Nah, kemudian arthropoda dia berbeda ya. Kalau arthropoda itu dia masuk ke dalam hewan yang bisa kita katakan seperti udang ya, atau yang dia punya cangkang ya. Dan di sini kelasnya masuk ke mamalia. Kucing dan anjing masuk ke dalam mamalia. Dan kalau belalang masuk ke insekta ya, bangsanya karnivora dan dia arto atau ortovera. Dia adalah hewan yang kecil ya, kecil, dan dia juga makannya kalau anjing dan kucing kan karnivora ya, kalau dia tidak. Nah, kemudian dia ada sukunya, ada Felidae, Canidae, dan Locustidae. Ya, dia sukunya berbeda. Nah, kemudian di sini ada jenisnya. Ya. Di sini marganya adalah Felis, berarti dia artinya marganya kucing, marganya anjing, dan marganya ada belalang. Ya, namun yang membedakannya adalah jenisnya. Ya, dia jenisnya yaitu adalah Felis catus. Ya, dan di sini ada Canis familiaris dan ada Scythos correcta ya americana. Nah, kita lihat di sini ya. Di sini ada gambar apa ya? Di sini ada Felis sepiheng ya. Nah, di sini ada juga Felis catus. Dari kedua gambar ini, apa yang dapat kalian ambil kesimpulan? Ya, kalau dilihat-lihat keduanya sama. Ya, sama atau tidak? Ya, keduanya sama-sama dari famili kucing. Iya enggak? Ya, atau kerajaan animalia atau kerajaan hewan. Ya, kenapa? Adakah yang membedakannya dari kedua gambar ini atau kedua kucing ini? Ya. Nah, yang membedakannya adalah jenisnya. Iya enggak? Kalau di sini kita lihat ya, kita lihat dari luarnya aja sudah beda. Kalau yang Felis sepiheng ya, dia ada bulunya enggak? Ya, enggak ada bulunya.
Sedangkan kalau yang cetus dia bulunya lebat, ya. Nah, ini yang membedakannya adalah jenisnya. Sama, ya, dia masuk ke dalam uh, masuk ke dalam marga kucing. Tapi yang membedakannya adalah jenisnya, ya. Nah, kemudian kita lanjut. Tujuannya, ya, kenapa kita harus mempelajari yang namanya klasifikasi makhluk hidup? Tentunya dari tadi, ya, dari gambar tadi kucing saja, ya, karena itu ibu baru kasih contoh kucing, ya. Kucing itu dia kan punya ya tadi dia punya, walaupun dari satu marga kucing, tapi dia punya bentuk yang berbeda, ya. Morfologinya berbeda, ada yang berbulu dan ada yang tidak tadi, ya. Maka tujuan dari klasifikasi makhluk hidup ini adalah yang pertama, mempermudah dalam mempelajari dan mengenal berbagai macam makhluk hidup, ya. Nah, jadi tujuannya itu sangat jelas, mempermudah dalam mempelajari dan mengenal berbagai macam makhluk hidup, ya. Dari kerajaan tadi, walaupun mungkin dia kerajaannya adalah atau mungkin dia masuk ke dalam marga kucing, anjing, ya, kemudian ular, walaupun dia jenisnya berbeda, tapi masuk ke dalam satu kerajaan. Apa kerajaannya? Kerajaan animalia, ya. Makanya kita mempelajari klasifikasi agar apa? Agar mempermudah, ya. Jadi kita masing-masing nih, karena kita sudah belajar klasifikasi, makanya kita masukkan masing-masing. Oh, ini kucing ini masuk, ya, masuk ke dalam jenis kucing. Kemudian anjing ini berarti kita masuk ke dalam marga anjing, ya. Ular masuk ke dalam marga ular. Sehingga tidak lagi kita mengatakan bahwa kucing itu adalah ular atau anjing itu adalah kucing, tidak, ya. Karena mereka memiliki marga yang berbeda, namun tetap dalam satu kerajaan animalia. Kemudian tujuan yang kedua yaitu adalah mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup, ya. Tadi kucing tadi, misalnya kalian bisa lihat, ya, ada kucing kampung, ada kucing anggora, ada kucing sepiheng tadi, ya. Dia memiliki ciri-ciri yang berbeda, tapi hubungannya atau hubungan kekerabatannya sangat-sangat dekat. Karena apa? Karena masih dalam satu marga. Yang membedakannya adalah jenisnya. Jenis kucing A, jenis kucing B, jenis kucing C. Tapi tetap dia adalah satu marga, sehingga akan lebih mudah kita mengetahui hubungan kekerabatannya. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu adalah mengetahui manfaat makhluk hidup untuk kepentingan manusia. Ya, tentunya, ya, Allah menciptakan, ya, makhluk hidup di muka bumi ini yaitu adalah untuk bisa bermanfaat untuk orang lain, ya. Jadi hewan, tumbuhan atau makhluk hidup lain itu adalah bisa bermanfaat untuk kita manusia atau bisa bermanfaat untuk kepentingan manusia. Contohnya kita ambil kecil saja, ayam, ya. Ayam itu bisa memberikan kepentingan untuk kita. Pertama, kalau kita punya ayam banyak, kita bisa jual, ya. Nah, itu kan berarti memberikan kepentingan untuk kita, membawa keuntungan untuk kita, atau bisa menghasilkan uang untuk kita. Atau misalnya kalau kita bukan seorang pedagang, kita sebagai seorang pembeli, kita bisa memanfaatkan dagingnya untuk apa? Untuk kebutuhan perut kita, ya. Sehingga kita dapat mengetahui, oh ya, ternyata banyak sekali manfaat, ya, manfaat makhluk hidup untuk kehidupan kita manusia, ya. Kemudian itu kan hewan, ya, atau kita tumbuhan,
tumbuhan, dengan adanya banyak sekali jenis tumbuhan, tentunya dapat membantu kita dalam menghirup udara segar. Ya, apa jadinya kita kalau tidak ada tanaman? Apa jadinya kita kalau tidak ada tumbuhan? Atau misalnya tanahnya tandus gitu ya, otomatis kita akan gersang panas haredang gitu ya. Nah, makanya dengan adanya klasifikasi makhluk hidup, kita dapat mengetahui ternyata manfaatnya itu banyak sekali. Ya nak ya. Nah, makanya kalian juga harus bisa menjaga tumbuhan, menjaga hewan-hewan ya yang ada di muka bumi ini. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Ya. Nah, kemudian kita masuk lagi ke tujuan yang selanjutnya, yaitu mengetahui adanya saling ketergantungan antara makhluk hidup. Benar atau enggak? Ya, benar. Hewan, kalau enggak ada tumbuhan, kira-kira apa? Hewan ada enggak yang makan tumbuhan? Ada. Karena hewan tidak hanya karnivora. Ada juga hewan yang memakan tumbuhan. Ada juga hewan pemakan segalanya. Ya enggak? Ya, makanya mereka saling ketergantungan. Kita juga saling ketergantungan. Ya enggak? Kita bisa enggak hidup sendiri? Tidak. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita itu tergantung oleh orang lain. Kita itu ketergantungan. Kita nggak bisa yang namanya hidup sendiri. Kita itu bisanya simbiosis mutualisme. Kita tuh istilahnya apa ya? Membutuhkan yang lain, atau kita bisa menguntungkan satu sama lain. Jadi kita bukan yang egoisme, tapi kita adalah simbiosis mutualisme. Nah, kita kan udah belajar tuh yang namanya klasifikasi. Ya, tujuannya juga tadi sudah Ibu sebutkan. Nah, adapun ilmu yang mempelajari pengelompokan makhluk hidup yaitu disebut dengan taksonomi. Kenapa kok ini Ibu kasih warna yang berbeda ya? Agar mempermudah kalian dalam memahami materi-materi. Oh, berarti taksonomi ini adalah ilmu yang mempelajari pengelompokan makhluk hidup. Jadi kalian harus bisa mengetahui dan memahami. Jangan lagi menghafal. Karena apabila kalian menghafal, nah pada saat kalian menghafal, kalian buka nih channel YouTube Ibu. Setelah kalian buka, kalian tonton. Ya, kalian keluar dari channel ini, maka kalian akan lupa. Lain hal pada saat kalian memahami. Pada saat kalian memahami, kalian akan tahu, oh iya, ternyata taksonomi itu adalah ilmu yang sangat penting atau ilmu yang sangat berperan penting dalam pengelompokan makhluk hidup. Ya, jadi kalian harus tahu bedanya memahami dengan menghafal. Nah, klasifikasi makhluk hidup. Ya, sistem klasifikasi 5 kingdom, yaitu yang pertama ada Monera, Protista, ada fungi atau jamur, ada plantae tumbuhan, dan juga ada animal yang sudah kita singgung tadi. Kita masuk ke kingdom Monera. Kingdom Monera yaitu adalah anggota dari kingdom Monera terdiri dari makhluk hidup yang bersatu yang memiliki struktur yang sederhana. Nah, kalian di sini bisa lihat bentuknya hanya seperti ini. Ya, ada yang bentuknya membulat. Ada yang bentuknya membulat tapi dia bertumpuk. Ya, ada juga yang bentuknya basil. Ya, ada atau spiral. Ada juga dia yang bentuknya koloni. Ya, nah ini dia adalah kingdom Monera. Selanjutnya,
Ada kingdom Protista. Anggota dari kingdom Protista itu terdiri dari makhluk hidup yang bersel satu atau bersel banyak. Ya, jadi kalau kita ngomongin Protista itu dia ada dua. Ada yang selnya satu dan ada yang selnya banyak. Ya, jadi dia itu ada dia itu banyak sekali jenisnya. Ada yang menyerupai tumbuhan, ya, yaitu memperoleh makanan dengan cara fotosintesis. Kemudian ada lagi yang menyerupai hewan, ya, dan ada juga yang menyerupai